Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra dan Rumah Sakit Secipik. Ya, teman-teman, saya mau mengucapkan kepada teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saya mau coba kita bicarakan hari ini tentang bagaimana pasien-pasien yang mengalami masalah gangguan kecemasan, psikosomatik, GERD, anxiety yang katanya teman-teman suka alami itu, kita bantu dengan bagaimana puasa. Nah, ini penting nih ya. Kok bagaimana ya? Ini pengalaman saya setelah 16 tahun berpraktek. Itu kalau misalnya sedang puasa, biasanya pasien-pasien yang mengalami gangguan psikosomatik lambung itu ada sebagian yang membaik. Sebagian, bukan semuanya. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena ternyata pola makan yang teratur dan mengistirahatkan lambung dalam jangka waktu tertentu di dalam bulan puasa sekitar 14 jam itu membantu si pasien menjadi jauh lebih baik. Peristaltiknya, ususnya lebih baik, asam lambungnya tuh menjadi jauh lebih terkontrol tanpa obat. Ini menarik nih, luar biasa. Dan ini sudah berkali-kali saya dapatkan dari berbagai pengalaman pasien juga. Nah, bagaimana kita mencoba mengendalikan hal ini? Yang paling penting adalah pertama, teman-teman harus tahu dulu apakah teman-teman itu cukup mampu ya untuk menjalankan puasa. Biasanya yang keluhan fisik lambungnya itu sangat berat, misalnya sangat sering kali mengalami bloating, asam lambungnya sampai naik ke daerah kerongkongan dan asam sekali, maka mungkin teman-teman perlu perhatian dulu. Apakah saya bisa menjalani ibadah puasa? Kalau saya tidak makan, bagaimana? Seringkali saya temui ya, pada pengalaman diri saya saat saya menjalani intermittent fasting, itu memang kalau saya ingin intermittent fasting, biasanya besok saya mulai intermittent fasting kembali karena hari ini lagi libur. Kemarin-kemarin juga saya pergi ke Solo. Saat menjalani intermittent fasting, itu memang saat pagi saya rasanya tidak rasa pengen makan. Ya, nggak ada rasa kepengen makan sama sekali. Jadi biasanya saya terakhir makan jam 9 ya, terakhir makan mungkin sekitar roti atau cemilan seperti itu habis makan malam. Kemudian saya stop, baru mulai makan lagi jam setengah 2 siang keesokan harinya. Dan itu ya biasa aja gitu ya, makan ya karena waktunya dan kebetulan ingin buka gitu ya. Dan saya juga lihat ada beberapa teman-teman yang melakukan ketofastosis ya, itu bisa 3 hari nggak makan gitu ya, cuma minum air doang, itu ya nggak kenapa-napa juga gitu ya, nggak ada asam lambungnya naik tuh, enggak, karena tubuh itu tuh cepat menyesuaikan dengan kondisi. Maka daripada itu kita lihat puasa yang paling berat itu adalah 2-3 hari pertama. Setelah itu teman-teman mulai terbiasa, tubuh teman-teman sudah mulai terbiasa, lambungnya juga udah mulai terbiasa untuk menjadikannya tidak terlalu banyak asam lambung yang keluar. Sehingga saya lihat pada beberapa orang yang memang punya niatan yang luar biasa baik, kemudian juga kepingin puasa menjalani dengan baik, itu tidak masalah. Nah, bagaimana kalau ada pengobatan yang menggunakan obat di siang hari? Tanyakan kepada dokter Anda. Kalau saya kebanyakan obat itu di siang hari, di awal saja kan, karena ada beberapa obat yang mungkin punya efek samping mengantuk. Lebih baik ngantuknya di siang berbarengan dengan irama sirkadian, sehingga ketika dia melewati jam 2, jam 3, dia udah nggak ngantuk lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman itu memang makan obatnya itu kebanyakan di siang, maka bisa geser ke pagi atau bisa geser ke pasca buka atau setelah berbuka. Kalau pagi ya subuh setelah sahur, kalau maghrib artinya setelah berbuka. Boleh dok, boleh aja, nggak masalah ya, apalagi kalau obatnya cuma 2 atau 1 kali misalnya. Dan kalau demikian, kita lihat dulu nih, apakah obat ini sebenarnya bisa ngebantu ya, dan kita bisa melepaskan itu pelan-pelan. Karena tujuan dari pengobatan itu adalah bagaimana kita bisa memproses kemampuan diri kita untuk mengelola pikiran dan perasaannya menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, ini yang paling penting ya, utamanya mind atau pikiran. Ini penting banget untuk membantu kita menjalani puasa dengan baik. Saya juga dulu pernah berpikir, wah saya nggak bakal kuat lah intermittent fasting, pasti lapar pagi-pagi karena udah. Ternyata tidak. Bahkan saat intermittent fasting, saya malah bisa
olahraga biasa aja gitu ya, nggak rasa lemes, karena kan tubuh kita ini banyak banget cadangannya sebenarnya. Cadangan lemaknya juga udah kebanyakan teman-teman itu, jadi nggak usah takut ya. Cuman saya memang nggak bisa tahan hausnya ya, sehingga kalau intermittent fasting kan masih pakai minum, nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman kan puasa Ramadan tidak ada minum, nah ini yang mungkin agak sedikit berbeda, sehingga rehidrasinya harus baik ya. Saat sahur mungkin teman-teman boleh minum lebih banyak ya, bisa 2 gelas air sebelum akhirnya menutup dengan sholat ya. Kemudian pada saat berbuka juga buka dulu dengan minum ya yang baik, supaya meningkatkan rehidrasi teman-teman. Kenapa? Karena kalau rehidrasinya baik ya tidak akan terjadi dehidrasi. Kalau rehidrasinya bagus, minumnya bagus, tidak akan terjadi dehidrasi. Karena kalau dehidrasi, teman-teman juga bisa merasakan sensasi-sensasi tubuh kan, seperti geliyengan, rasanya napasnya pendek, seperti ada kayak nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, loyo, lemes gitu ya. Nah itulah minum air yang cukup itu membantu sekali ya. Usahakan 8 gelas, teman-teman boleh bagi di saat berbuka, di saat mungkin pasca taraweh, kemudian juga sebelum tidur ya, kemudian juga nanti 2 gelas lagi saat sahur. Ini rehidrasi yang cukup. 8 gelas bisa dibagi jadi 4 ya di waktu tersebut, 4 2 2 2 2 ya, atau yang cara sendiri ya. Pokoknya yang penting 2 liter itu tercukupi ya. Jadi nggak usah khawatir akan terjadi dehidrasi yang akan mengganggu dan menyebabkan gejala-gejala psikosomatik. Untuk makan ya, jangan lupa jangan terlalu ya langsung makan yang berat, terutama adalah golongan yang protein. Seringkali kalau kita habis puasa dan makannya itu langsung protein yang misalnya daging merah, itu kembung kan biasanya teman-teman kan. Maka daripada itu biasanya kita awali dulu dengan yang lebih soft ya, karbohidrat kompleks, misalnya nasi. Dan yang berkaitan dengan nasi sebenarnya kan ada kentang, kemudian juga ketela, singkong gitu ya. Itu bisa aja. Ada yang bilang berbuka dengan yang manis, sebenarnya juga boleh-boleh saja. Tapi sebenarnya kan gula itu bukan cuma ada di gula pasir ya, tapi juga ada di nasi kita, di singkong kita, di makanan-makanan tuh banyak banget. Nggak usah khawatir kekurangan gula, itu sebenarnya terlalu banyak, malah kita lihatnya di dalam berbagai makanan kita. Nah pelan-pelan ya makannya, sehingga nanti yang mudah dicerna dulu, kemudian nanti habis sholat mungkin baru makanannya agak berat ya. Ini yang paling penting juga buat teman-teman yang perutnya mungkin sering bermasalah, karena kalau perutnya bermasalah malah jadinya nggak bagus gitu ya. Silahkan bertanya kepada dokter lambung Anda kalau memang ingin menjalankan puasa supaya tidak terganggu. Saran saya itu hanya sekilas dari beberapa pengalaman pasien, mudah-mudahan juga bisa membantu, dan harapannya teman-teman menjalani puasa dengan sangat baik dan sangat stabil. Semoga puasanya diterima, puasanya lancar sampai nanti Idul Fitri. Oke, mantap luar biasa. Jangan lupa tingkatkan ikhlas, sabar, dan sadar kita. Semoga kita semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.